dari analogi pertama atau dari pemikiran pertama, makanya proses penghasilan hidrogen atau produksi hidrogen ini adalah mahal gitu. Dalam satu literatur disebutkan bahwa untuk menghasilkan 1000 joule dari hidrogen itu dibutuhkan 1600 joule energi. Padahal untuk menghasilkan 1000 joule dari gasolin hanya dibutuhkan energi sebesar 160 joule. Jadi tidak balance ya, sama-sama menghasilkan 1000 joule tapi untuk hidrogen dia membutuhkan energi yang lebih besar. Oleh karena itu, ya, sekali lagi memang ini mahal. Hidrogen untuk produksinya memang lebih mahal. Biaya produksi hidrogen melalui proses steam reformation 3 kali lebih banyak, 3 kali lipat ya dari pengolahan natural gas per unit energi yang dihasilkan. Ini berarti bahwa biaya untuk pengolahan natural gas itu misalnya $6 per million BTU, maka biaya untuk pengolahan hidrogen ini $18, jadi 3 kalinya gitu. Untuk proses elektrolisis misalnya dengan biaya electricity-nya 5 sen per kWh, ini ternyata akan membutuhkan biaya sebesar $28 per million BTU. Jadi proses produksi hidrogen dengan cara elektrolisis ternyata ya kurang lebih 2 kali dari biaya dari proses penghasilan hidrogen dari gas alam. Padahal kalau biaya listrik itu nanti naik, otomatis kan berbanding lurus. Jadi proses penghasilan hidrogen akan makin tambah mahal gitu. Di balik itu semua tentunya hidrogen juga punya kelebihan. Tadi saya sudah katakan hidrogen adalah merupakan clean fuel, ya, blue energi banget ya, karena dia memang hanya menghasilkan byproduct berupa air plus heat dan energi tadi. Hidrogen bisa diproduksi di mana saja, of course ya, karena memang air ada di mana-mana. Kemudian di angkasa juga ada, di udara itu juga tersumber dari hidrogen gitu. Dan apabila hidrogen ini bisa menggantikan fossil fuel sebagai energi, maka proses operasional untuk menghasilkan fuel ini relatif lebih murah dibanding proses operasional untuk pengolahan gasolin ya, untuk pengisian tangki gasolin. Kemudian karena hidrogen tadi mengandung energi per unit masanya lebih besar, makanya apabila mobil ini dibahan bakari dengan gasolin, mobil ini hanya menggunakan sekitar 20% dari kekuatan dari energi dari fuel tadi. Kemudian kalau menggunakan hidrogen, hidrogen ini bisa mencuplai energi hampir 40-60% per unit masanya gitu. Tentunya dengan adanya hidrogen juga akan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dari luar negeri. Kemudian hidrogen ini sebenarnya dia lebih aman daripada gasolin, diesel atau dari gas alam. Di balik keuntungan itu juga ada kelemahan gitu. Tadi sudah dikatakan bahwa sebagian besar hidrogen itu berasal dari proses reforming, steam reformation tadi ya, yang berasal dari gas alam dan batubara. Padahal proses pengolahan batubara dan gas alam tadi atau dari fossil fuel tadi juga tentunya akan menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida, dan ini juga akan menghasilkan polusi. Meskipun nanti hidrogen itu pada langkah selanjutnya, pada proses operasionalnya dia bertindak sebagai clean energy, tapi dalam proses produksinya tetap akan menghasilkan polusi gitu. Kemudian teknologi untuk menghasilkan, kemudian menyimpan, mentransportasi hidrogen saat ini memang masih dikuasai oleh negara-negara maju ya. Jadi untuk negara berkembang teknologinya masih perlu dikembangkan begitu. Kemudian ini untuk produksi hidrogen membutuhkan energi yang lebih banyak daripada energi yang dihasilkan. Kemudian mobil yang dibahan bakar hidrogen memang dia tidak bisa berjalan sejauh jarak yang dibahan bakari fosil atau dari gas yang dibahan bakar gasolin. Ini terkait dengan proses penyimpanan tentunya. Makanya ke depan memang ini merupakan tantangan bagi para ilmuwan. Kemudian satu fenomena lagi yang menarik nih ya. Karena hidrogen tadi kalau dibakar menghasilkan air, makanya mobil yang berbahan bakar hidrogen ini tidak
tidak convenient atau dia tidak perform dengan baik ya di negara-negara terutama yang bermusim dingin. Karena dengan adanya air misalnya pada suhu minus kan dia akan membeku ya. Apabila mengendarai mobil kemudian hasil produknya kemudian membeku di belakang kan rasanya kurang nyaman begitu. Tapi kalau pada negara-negara yang memang bertemperatur tropis ya, bersuhu tropis itu cocok dan oke-oke aja. Sebagai kesimpulan, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa hidrogen memang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif, tepatnya pembawa energi dengan mempunyai energi 3 kali lebih besar dari fossil fuel dan merupakan sumber energi yang memang bebas polusi. Hidrogen dalam proses produksinya reaksi hidrogen dengan oksigen dalam proses ini ya, reaksi hidrogen dengan oksigen menghasilkan energi dalam jumlah tertentu, yaitu merupakan proses eksoterm. Akan tetapi energi yang dibutuhkan untuk proses endoterm ternyata jauh lebih besar dari energi yang dihasilkan melalui proses eksoterm. Artinya, efisiensi penggunaan energi dalam hal ini negatif. Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar dengan keuntungan dan kerugiannya merupakan tantangan bagi ilmuwan dewasa ini dan tantangan ilmuwan ke masa depan, baik yaitu dari aspek produksi ekonomi, membran, fuel cell, storage, safety, dan sebagainya. Ini merupakan usaha manusia dalam mengurangi ketergantungannya terhadap minyak bumi, begitu. Sekian penjelasan dari perkuliahan saya. Sekian perkuliahan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Kalau masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Semoga perkuliahan singkat saya tadi bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada adik-adik semua untuk lebih giat belajar dalam rangka mencapai cita-cita di masa depan dan dalam rangka meningkatkan martabat bangsa kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.